Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asventi, NIM D01210224. Saya lahir di Mamuju tanggal 20 Juli 2003. Tapi orang tua saya aslinya dari Majene, tepatnya di Desa Putada. Hobi saya bermain sepak takraw. Saya pernah mengikuti kejuaraan di Polewali Mandar tahun 2018 dan pernah mengikuti kejuaraan di Majene tahun 2018 Provinsi Sulawesi Barat. Di SMA saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris OSIS. Nah, semenjak saya menjabat sebagai sekretaris OSIS, saya mendapat banyak pelajaran, yaitu seperti bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap persuratan kegiatan. Nah, tentunya di setiap persuratan kegiatan itu tentunya saya dan rekan-rekan saya harus siap menerima revisian dari atasan kami. Nah, setelah itu, alhamdulillah saya lulus di SMA, alumni dari SMA Negeri Sendana, dan saya masuk eligible untuk mendaftar SNMPTN, dan saya berniat untuk mendaftar di Universitas Negeri Makassar atau UNEM, berniat mengambil jurusan olahraga, untuk mengembangkan potensi atau bakat saya dalam bermain sepak takraw. Tetapi niat saya urungkan karena kedua orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi saya berkuliah di Universitas Sulawesi Barat mengambil jurusan teknik sipil. Tapi awalnya saya tidak terpikir untuk kuliah di Universitas Sulawesi Barat, tapi saya bersyukur dan saya bangga menjadi bagian dari Universitas Merah Maron Sulawesi Barat. Baik, itulah tadi personal branding dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan meresume materi kewirausahaan. Yang terhormat selaku dosen pengampuh mata kuliah kewirausahaan, Ibu Amalia Nurdin ST.MT. Baik, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi pertama sampai dengan materi terakhir. Langsung saja, materi yang pertama yaitu mengenai konsep dasar kewirausahaan. Di era perdagangan bebas, kita tidak hanya mempersiapkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Kita dimana kita mengetahui bahwa pemerintah sangat terbatas dalam pembangunan yang belum terpenuhi, misalnya anggaran sarana dan prasarana. Nah, apa sih definisi dari kewirausahaan? Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship, sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur atau kewirausahaan. Wirah berarti pejuang, pahlawan yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha. Usaha adalah perubahan amal bekerja dan berbuat sesuatu. Wirausaha, pejuang, pahlawan. Nah, adapun tujuan kewirausahaan, yaitu yang pertama meningkatkan jumlah pariwisata yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat sikap perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu handal dan unggul dalam melakukan usaha atau wirausaha. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan inovasi tentang kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan tentunya di kalangan masyarakat.
Dan adapun karakteristik kewirausahaan yang pertama itu ada, pertama kita harus sikap mental kita, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga tata laksana, yang keempat keterampilan, kelima kerja keras, disiplin, mandiri, realita, kita harus mengetahui realita yang ada di lingkungan kita. Yang kesembilan, selalu ingin maju dan komitmen tinggi, tajam naluri dalam berbisnis, cepat melihat peluang usaha yang ada di lingkungan, kreatif serta ulet, dan kita harus mampu atau mengambil resiko yang ada dan ingin mencapai sesuatu yang kita targetkan. Nah, kewirausahaan pertama itu harus optimis dan ambisius atau dalam hal positif, dan kita harus mampu membaca peluang pasar, dan kita harus sabar dalam menjalankan usaha dan tidak takut dalam berusaha. Baik, materi selanjutnya saya akan melanjutkan di video selanjutnya. Selanjutnya materi bab kedua yaitu tata kelola dan etika bisnis. Dasar hukum tata kelola bisnis. Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional merupakan bagian dari penumbuhan tujuan bernegara yang bermakna dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 6 Agustus tahun 2007. Perseto tata kelola perusahaan adalah suatu objek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab atau mandat. Adapun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, yang pertama itu ada akuntabilitas, yang kedua pertanggungjawaban, yang ketiga itu ada yang namanya keterbukaan, yang keempat kewajaran, dan yang kelima itu ada kemandirian, etika bisnis. Selanjutnya definisi etika. Bisnis itu adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkegiatan atau berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat, sarana, dan lingkungan. Adapun etika dalam berbisnis, yaitu yang pertama etika dalam berprofesi, yang kedua etika bisnis bisa juga menjadi sangat yang subversi, yang ketiga etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi. Dan dalam etika bisnis atau berbisnis mempunyai prinsip-prinsip. Prinsip etika bisnis adalah yang pertama prinsip ekonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan antara kita dengan lingkungan sekitar. Misalnya kita membuka usaha dan kita mampu memberikan peluang kerja terhadap usaha kita. Dan yang kelima itu prinsip integrasi moral. Dan yang harus kita ketahui dalam menciptakan etika bisnis adalah kita merangkum ke dalam hukum positif dan yang menyatakan etika yang benar. Selanjutnya bab 3, penerapan Green and Blue Economy. Untuk pengembangan kewirausahaan, pertama, Indonesia merupakan salah satu kawasan di Asia Tenggara yang termasuk kategori negara yang berkembang. Kelangsungan. Adapun sejarahnya yaitu pembangunan ekonomi nasional adalah dunia yang sudah berubah sehingga dalam menghadapi masalah tersebut mulai berkembang. Nah, berkembanglah konsep ekonomi hijau atau green. Ekonomi tahun 2009
Untuk menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2012, 20 tahun setelah pertemuan tingkat tinggi Riau tahun 1992 yang melahirkan agenda pembangunan berkelanjutan, di mana salah satunya lewat pendekatan Green Economy. Green Economy adalah pengertian dari Green Economy adalah model ekonomi baru yang berkembang dengan sangat pesat, yang bertolak dari model ekonomi yang sekarang dengan yang dulu dan bertolak dari ekonomi yang sekarang. UNEF menyatakan bahwa penerapan Green Economy dapat dilihat melalui peningkatan investasi publik dan privasi di sektor green, peningkatan dalam komunitas ya, dan kualitas lapangan. Pemerintah menyusun pemerintah mengumpulkan perangkat kajian lingkungan, strategi yang biasa disingkat dengan KLS. KLS di sini merupakan suatu upaya yang sistematis dan logis dalam memberikan tindakan bagi untuk terwujudnya. Adapun bentuk implementasi kebijakan yang pro-green pada level internasional antara lain yang pertama, perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral. Yang kedua, internasional untuk mendukung penerapan Green Economy. Lalu yang ketiga, ekonomi pasar global. Yang keempat ada pembangunan pasar global untuk servis ekosistem. Dan yang kelima, pengembangan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan. Lalu selanjutnya bagian keenam yaitu koordinasi internasional dalam implementasi. Lalu selanjutnya, apa sih definisi dari Green Economy? Green Economy menurut surat penawaran Diklat Green Economy nomor 0317-P0101 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Penerapan Green Economy adalah menerapkan konsep ekonomi yang berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan ketertarikan lingkungannya. Adapun karakteristik dari Green Economy yaitu yang pertama, ekonomi rendah karbon, penggunaan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh industri dan bahan bakar fosil. Yang kedua, efisiensi sumber daya alam yang ada. Yang ketiga ada sosial inklusif, ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. Contoh penerapan prinsip Green Economy misalnya pada desa diantaranya yaitu mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik dan kualitas mengikuti aliran alam sampah. Adapun penerapan blue economy pada industri perikanan dilakukan sesuai dengan ekonomi yaitu esensi alam, meminimalisasi limbah serta inovasi dan kreativitas. Pengembangan bisnis dan investasi dalam industri perikanan dengan model blue green economy merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan sistem manajemen laut yang baik, yaitu laut yang produktif dan laut yang sehat. Dengan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya laut dari kerusakan, bahkan sehat, healthy ocean.
tantangan terhadap kegiatan adapun tantangan terhadap kegiatan yang ada untuk mempromosikan ekonomi atau ekonomi hijau di Indonesia, diantaranya konsep green economy yang belum dipahami dengan baik kepada masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput. Strategi memperbaiki kebijakan ekonomi di Indonesia yaitu menentukan dan menghitung target penghijauan atau green. Nah, perekonomian Indonesia pada tingkat makro yang bukan penghalang sosial politik, yang menghilangkan subsidi energi, harmonisasi kebijakan dan program antar dinas pemerintah melalui revitalisasi atau pembentukan kelembagaan koordinasi yang efektif dan lain-lain. Swasta bersama dengan mengembangkan perubahan perilaku terhadap green economy antar elemen masyarakat melalui pendidikan publik terstruktur dan sistematis. Nah, materi selanjutnya, adapun penyebab pemanasan global terjadi karena peningkatan jumlah gas atau rumah kaca di lapisan udara dekat permukaan bumi atau atmosfer. Gas rumah kaca terdiri atas beberapa unsur, diantaranya itu gas karbon dioksida CO2, oksida N2O, metana CH4, hidrofluorokarbon. Yang kedua, eliminasi gerak gas rumah kaca. Gerak adalah gas di udara di atas lapisan permukaan bumi yang memungkinkan sebagian panas di matahari di atas tanah permukaan bumi. Emisi gerak berasal dari kegiatan manusia yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar, misalnya yang dihasilkan oleh kendaraan dan di industri. Fosil seperti yang tersebut, misalnya minyak bumi, batu bara yang dari alam, gas alam, gas alam. Yang ketiga, negara penghasil Indonesia terbesar menurut data dari PBB. Yang keempat, perubahan iklim adalah perubahan pola perilaku iklim yang tidak teratur dan yang relatif waktu tertentu 30 tahunan, dan 4 dampak perubahan iklim. Adapun dampaknya itu terhadap pangan terancam, dampak lingkungan, risiko kesehatan, air, ekonomi, sosial dan politik. Poin ketujuh yaitu jenis-jenis usaha atau bisnis rumah lingkungan. Yang pertama, usaha pemanfaatan limbah botol sebagai souvenir. Yang kedua, usaha pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit sebagai bahan baku briket arang. Bahan bakut arang. Yang ketiga, usaha pemanfaatan limbah kaca dan kaleng sebagai bahan pembuatan lampu hias. Yang keempat, ada usaha pemanfaatan limbah kertas sebagai bahan daur ulang. Yang kelima, usaha pemanfaatan limbah kulit kakao sebagai pakan ternak. Dan yang keenam, usaha pemanfaatan ampas tahu dan kotoran-kotoran ayam yang pembuatan panel ikan. Lalu yang ketujuh, ada usaha pemanfaatan perlengkapan busana dari bahan plastik dari bekas industri, misalnya pengrajin, penjahit baju begitu. Dan lalu yang ke-8 adalah bisnis tanam hidroponik. Yang ke-9, usaha sabut kelapa sebagai bahan pembuatan sapu dan kaset kaki. Dan yang 10 ada pembuatan pupuk organik. Selanjutnya, materi terakhir ada tanggung jawab sosial perusahaan. Poin A, definisi tanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan usaha untuk bertindak secara etis, berpartisipasi secara loyal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarga komunitas lokal.
dan komunitas lokal usaha mendefinisikan CLS atau tanggung jawab karyawan sosial sebagai komitmen dari usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara loyal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat secara lebih luas. Ketentuan mengenai kegiatan CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penerapan modal UUPM dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam kurung yang menyatakan bahwa setiap perseorangan atau penanaman modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari atas 3 prinsip yang dikenal dengan Tribe Button Lies oleh Kintong tahun 1997. Yang pertama yaitu proxit yang merupakan unsur terpenting yang menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Yang kedua, people, perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Yang ketiga ada Planet Point, pro kontra CSR, kendala dan tantangannya dalam implementasi program CSR di antara lain. Yang pertama ada program yang cenderung jalan sendiri, koordinasi. Yang kedua, data dan informasi yang valid yang terbatasi. Yang ketiga ada kesadaran CSR yang masih belum terlalu kuat dan belum merata. Lalu yang keempat, target dan sasaran yang belum terfokus dan terkadang takut. Nah, adapun prinsip dari CSR yaitu yang pertama ada sustainability, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga ada transparency, Prof. Alianso dari University of English. Pada tahun 1998 mengajukan prinsip-prinsip CSR. Nah, prinsip CSR ini yang pertama ada prioritas terhadap karpoprat, yang kedua manajemen yang terpadu, lalu yang ketiga ada proses perbaikan, yang keempat pendidikan bagi karyawan perusahaan. Nah, yang kelima pengkajian, yang keenam produk dan jasa, yang ketujuh informasi publik, yang kedelapan operasi, dan yang kesembilan ada penelitian, dan yang kesepuluh ada prinsip penugasan. Lalu selanjutnya yang bagian yang ke-11 ada kontraktor dan pemasok, yang ke-12 ada siaga menghadapi setiap keadaan yang darurat. Yang ke-13 transfer barang atau suatu yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Yang ke-14 memberi sumbangan. Yang ke-15 pencapaian, dan kita melakukan setiap selesai melakukan suatu kegiatan atau transfer, membuat atau semacam pelaporan. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian saya atau mempresentasikan resume dari materi awal sampai materi akhir. Saya selaku Asvianti dari kelas C berterima kasih kepada Ibu sebagai dosen pengampu di mata kuliah kewirausahaan, dan materi yang saya bawakan tadi kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.